Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gita Febina Barubangun, saya dari kelas 11 IPA 1, dan saya berasal dari SMA Negeri 17 Medan. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengetahuan dasar geografi. The first time you have to know that the meaning of geography. Geografi adalah ilmu yang mempelajari ataupun mengkaji segala fenomena yang ada di permukaan bumi, baik itu fenomena kependudukan, fenomena persebaran fauna dan flora, dan fenomena iklim, dan masih banyak fenomena lainnya. So, keep watching. Geografi juga berarti ilmu yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan gejala alam dan kehidupan di muka bumi serta interaksi antara manusia dan lingkungannya dalam konteks keuangan dan kewilayahan. Yang kedua adalah objek studi geografi. Dari segi material, ada litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan antrosfer. Sedangkan dari segi formalnya, ada keruangan, kelingkungan, dan kewilayahan. Next yang akan kita bahas adalah ruang lingkup geografi. Yang pertama adalah perbesaran dan keterbatasan penduduk di muka bumi, dan yang kedua adalah interaksi manusia dengan lingkungan fisik, kajian terhadap wilayah ataupun region. Next, cabang-cabang ilmu geografi, yaitu fisik, manusia, teknis, dan regional. Geografi fisik terdiri atas geologi, klimatologi, hidrologi, dan biografi, geografi manusia, geografi kependudukan, geografi ekonomi, dan geografi teknis pengindaran jauh dan SIG. Next, konsep-konsep geografi. Konsep geografi adalah pola abstrak yang berkaitan dengan gejala-gejala nyata tentang geografi. Yang pertama ada lokasi, yaitu konsep yang mengacu pada kedudukan suatu objek. Yang kedua ada jarak, ruang yang terdapat di antara dua objek. Yang ketiga ada keterjangkauan, hubungan timbal balik dan ketergantungan antar wilayah. Yang keempat ada keterkaitan keruangan, yaitu menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Dan kelima adalah pola, bentuk, struktur, dan persebaran fenomena di muka bumi. Yang keenam ada aglomerasi, kecenderungan pengelompokan fenomena pada suatu wilayah. Ketujuh ada nilai kegunaan, kelebihan suatu wilayah dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Kedelapan ada morfologi, kemudahan untuk mencapai suatu objek. Kesembilan ada interaksi dan interdependensi, bentuk-bentuk permukaan bumi sebagai proses alam dan aktivitas manusia. Dan yang terakhir ada diferensi area ataupun karakteristik yang khas dari suatu wilayah. Pendekatan geografi, yaitu sudut pandang untuk mengkaji fenomena geografi dari topik tertentu yang menjadi perhatian. 1. Pendekatan keruangan, di mana terjadinya kebakaran hutan, wilayah mana saja yang terkena dampak kebakaran hutan, di wilayah mana mulanya kebakaran hutan terjadi. 2. Pendekatan kelingkungan, bagaimana pengaruh kebakaran hutan terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Ketiga, pendekatan kompleks wilayah, salah satu kondisi fisik wilayah kebakaran hutan juga dapat disebabkan oleh faktor manusia. Next, prinsip-prinsip geografi. Ada persebaran, interrelasi, deskripsi, dan korologi. Adapun pengertian persebaran adalah fenomena yang tersebar di muka bumi. Interrelasi hubungan antara fenomena yang satu dengan yang lain. Deskripsi menyajikan fenomena geosfer dalam bentuk peta. Dan korologi prinsip memadukan persebaran, interrelasi, dan deskripsi. Sebagai contoh, persebaran barang tambang mineral di Indonesia, tanah longsor akibat perubahan fungsi lahan, peta persebaran kebudayaan suku Amat, suhu udara di daerah pegunungan lebih dingin daripada di daerah dataran rendah karena terjadi perbedaan penyinaran matahari. Next, aspek-aspek geografi. Yang pertama aspek fisik yaitu tanah, air, dan udara, sedangkan aspek sosial yaitu sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Cukup sekian dari saya. I hope you know that what I said. Thanks for watching.